Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih, selamat menonton, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sore ini judulnya adalah kompleksitas dan pendekatan postdisipliner. Teman-teman para mahasiswa S2 kajian strategik global, khususnya untuk kajian ilmu kepolisian, kajian teroris, dan dulu juga sebenarnya dengan kajian pertahanan. Jadi kajian-kajian ini sebenarnya mencoba pada hari ini juga kita mencoba untuk memberikan materi-materi baru yang berkaitan dengan permasalahan perkembangan baru di seluruh dunia tentang munculnya apa yang kita sebut dengan pendekatan postdisipliner. Teman-teman sekalian, post artinya sesudah. Jadi secara sederhana di sini kita bedakan antara pendekatan disipliner itu disebut juga sebagai pendekatan yang sebenarnya itu pendekatan yang lama ya. Jadi sampai misalnya abad atau tahun 2600-an ya, 700-an, hampir semua sebenarnya universitas di dunia melakukan pendidikan atau juga pengajaran riset itu dengan menggunakan pendekatan yang kita sebut dengan disipliner, monodisipliner. Yang dimaksud dengan monodisipliner ini adalah kalau Anda misalnya mau menjelaskan tentang satu bidang ilmu, misalnya tentang ilmu kepolisian, maka ilmu kepolisian itu dianggap tidak boleh diikutkan dengan kajian-kajian bidang lain. Jadi satu disiplin yang satu sama lain itu dianggap terpisah dan mereka memiliki model apa yang kita sebut dengan otonomi untuk membahas bidang-bidang tertentu dan bidang-bidang itu sesuai dengan program yang mereka pilih. Teman-teman sekalian, sebenarnya setelah Perang Dunia Pertama, terutama sekali setelah Perang Dunia Kedua, mulai muncul apa yang kita sebut misalnya dengan pendekatan postdisipliner, sesudah disiplin. Ada yang mengatakan postdisipliner itu dengan istilah multidisipliner, tapi saya kurang setuju dengan menggunakan pendekatan multidisipliner, karena nanti yang dikatakan multidisipliner itu biasanya terdiri dari multidisipliner, kemudian cross-disipliner, interdisipliner, dan transdisipliner. Oleh karena itu sebenarnya ada istilah yang kita sebut tadi dengan pendekatan multidisipliner itu, sementara satu nanti pendekatan di situ juga bernama pendekatan multidisipliner. Jadi menurut saya sebenarnya lebih aman digunakan pendekatan postdisipliner, artinya sesudah disipliner, ya. Dan sesudah disipliner itu termasuk tadi kita katakan multidisipliner, kemudian cross-disipliner, transdisipliner, dan itu adalah pendekatan-pendekatan baru atau katakanlah sederhananya metode-metode baru yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya kompleks. Kompleks artinya di sini, kalau misalnya kita membicarakan tentang permasalahan pembangunan, maka pembangunan itu antara misalnya ekonomi, sosial, politik, budaya, kebijakan, itu tidak mungkin bisa dipisahkan karena satu sama lain itu saling terkait. Satu sama lain itu adalah masalah yang sangat kompleks. Jadi tidak mungkin misalnya kalau Anda mencoba menjelaskan satu masalah saja, itu berarti tidak mungkin melihat masalah itu secara kompleks atau secara holistik. Teman-teman sekalian, ada istilah lain yang sebenarnya sering digunakan dan bukan postdisipliner, tapi ini memang digunakan dengan berbeda-beda dan ada beberapa ilmuwan yang mengungkapkan istilah yang berbeda itu. Misalnya ada mengatakan pendekatan transdisipliner, trans sesudah juga, jadi sesudah disipliner. Ada yang mengatakan istilah hyperdisipliner, artinya juga sesudah disipliner. Ada juga mengatakan transdisipliner. Tapi transdisipliner juga tadi sudah masuk pada satu bidang kajian. Teman-teman sekalian, sekarang kita coba untuk menjelaskan pengertian dari realitas yang kompleks itu. Teman-teman sekalian, jadi kalau kita misalnya lihat di dalam video ini ada gambar ya di bawahnya ini tentang gambar yang menjelaskan tentang kompleksitas. Teman-teman sekalian, jadi pada kajian strategik global sebenarnya kita mestinya lebih menekankan pendekatan yang sifatnya multidisipliner, cross-disipliner, interdisipliner, dan transdisipliner.
Mengapa begitu? Karena begitu kita masuk sebenarnya pada era sekarang, apalagi misalnya kita bicara tentang virtual reality, atau misalnya kita virtual tentang apapun masalah-masalah sosial, politik, apa misalnya kejahatan, tentang ketahanan nasional, tentang misalnya apa yang Anda hadapi pada kajian ilmu polisian, apa yang dihadapi misalnya pada kajian yang sifatnya kajian teroris, tidak mungkin misalnya bidang-bidang ilmu itu satu sama lain dipisahkan secara tegas. Jadi gambar yang Anda lihat mungkin pada bagian ini adalah sebenarnya menunjukkan bahwa kita sekarang melihat bahwa realitas itu satu sama lain berkaitan, dan ini sebenarnya yang digambarkan melalui garis-garis yang membuka satu masalah dengan masalah yang lain. Teman-teman sekalian, sekarang kita lanjutkan misalnya dengan pengertian realitas ya yang kita sebut tadi dengan realitas yang kompleks itu. Jadi realitas yang kompleks itu artinya adalah bagaimana misalnya, jadi dia mengacu pada bagaimana pandangan realitas yang kompleks itu merujuk pada ya suatu pandangan bahwa kenyataan terdiri dari berbagai unsur atau elemen yang saling berhubungan dan dengan mempengaruhi satu sama lain dalam cara yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi atau dimengerti secara sederhana. Konsep ini sering sekali digunakan ya dalam ilmu sosial, ya dalam sains secara umum dan filsafat dan berbagai macam bidang ilmu yang lain itu untuk menggambarkan bagaimana aspek-aspek yang ada di dunia nyata ini sepertinya satu sama lain memang saling berkaitan satu sama lain, saling tumpang tindih satu sama lain. Oleh karena itu kita tidak mungkin bisa membahasnya, menyelesaikannya, mengatasinya secara pendekatan monodisiplin. Teman-teman sekalian, jadi sekarang kita sudah mulai melihat, dan saya berikan contoh di sini, dan Anda teman-teman sekalian, saya sudah kirimkan pada teman-teman sebenarnya bahan. Ini mungkin ada sedikit tambahan ya, karena tadi saya biasanya begitu. Jadi sehari sebelum kuliah saya coba lagi untuk melihat apa yang bisa saya masuki atau berikan masukan-masukan baru. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan misalnya, contohnya masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu juga masalah yang sangat luas. Masalah ekonomi, kemudian masyarakat, masalah budaya, masalah lingkungan, dan teknologi, semua itu berintegrasi dalam jaringan yang dinamis dan sering sekali tidak linear. Tidak linear artinya tidak bergerak secara lurus. Teman-teman sekalian, untuk memberi contoh bahwa ya bidang-bidang ilmu itu tidak bergerak secara linear itu sebenarnya bisa tadi Anda lihat pada gambar pertama, dan sekarang juga misalnya begitu kita mencoba untuk membuka katakanlah misalnya ChatGPT atau misalnya apa yang kita sebut misalnya online, maka itu juga sebenarnya adalah jaringan internet yang satu sama lain itu saling berkaitan. Kita memang bisa memisahkan diri mengambil satu tema, tapi di dalam realitasnya di luar angkasa ini, itu semuanya merupakan satu jaringan yang satu sama lain memang saling tumpang tindih. Teman-teman sekalian, untuk lebih jelasnya pada program kita, di sini saya kemukakan dan tidak mungkin kita jelaskan semuanya secara utuh, ya secara lengkap, tapi contoh realitas pada ya masalah misalnya pemanasan global. Teman-teman sekalian, saya berikan contoh pemanasan global ini karena ini masalah benar-benar juga masalah global yang dianggap sekarang. Ini masalah yang sangat penting karena kalau misalnya tidak dilakukan upaya untuk menghilangkan pemanasan global ini, maka akan terancam kehidupan di bumi. Ya, pemanasan global, kemudian mencairnya kutub, kemudian menimbulkan misalnya kenaikan air laut, ya perpindahan desa, kota-kota dan desa di pinggir pantai itu menimbulkan masalah yang sangat luas sosial, ekonomi, politik, perumahan. Kemudian ada menimbulkan efek rumah kaca, kemudian juga menyebabkan misalnya apa yang disebut dengan karena disebabkan oleh penebangan hutan. Kemudian ada dampak dari gas buang industri, kemudian masalah polusi bahan bakar bensin, kemudian penggunaan gas klorofol dan teman-teman sekalian. Jadi begitu banyak sebenarnya ya hal yang menimbulkan pemanasan global itu. Dan kita tidak mungkin misalnya kalau mau menyelesaikan masalah pemanasan global itu hanya memilih satu dua saja dan yang lain-lain itu diabaikan. Oleh karena itu sebenarnya kalau untuk melakukan bagaimana mengatasi pemanasan global itu mestinya dikerjakan secara global. Jadi seluruh dunia, walaupun tidak berarti seluruh dunia, tapi ada misalnya wakil dari Universitas Indonesia,
ada misalnya dari negara-negara lain, kemudian berbagai macam bidang ilmu yang terkait dengan permasalahan yang kita sebut tadi pemanasan global itu bekerja sama untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Teman-teman sekalian, jadi di sini saya katakan tadi tentang penyebab dan bagaimana mengatasi misalnya masalah pemanasan global. Saya hanya kemukakan di sini sampai 13 model ya, atau 13 bidang paling tidak misalnya harus berusaha untuk bisa bekerja sama untuk bisa mengatasi pemanasan global itu. Tapi itu pun belum selesai karena memang masih banyak bidang-bidang ilmu lain yang harus terlibat dan juga sebenarnya masyarakat. Jadi masyarakat, dan ingat teman-teman, kalau kita mencoba untuk mengatasi masalah ini secara lebih holistik, ya, itu melibatkan sangat banyak ilmuwan, sangat banyak negara, termasuk juga misalnya masyarakat-masyarakat yang terkait dengan masalah misalnya yang penebangan atau perlindungan hutan, kemudian misalnya masalah-masalah lain, itu harus menggunakan pendekatan yang kita sebut tadi pada pendekatan terakhir dengan transdisipliner. Nanti kita jelaskan itu. Teman-teman sekalian, sekarang kita mencoba untuk melihat apa sebenarnya masalah kompleks pada kepolisian nasional dan global. Teman-teman sekalian, kita sekarang tidak mungkin mencoba memisahkan masalah kepolisian ya secara nasional dan global. Begitu kita masuk pada kajian strategik global, kita tidak mungkin hanya mengurung diri pada masalah-masalah nasional, karena sekarang kita menganggap dunia ini dalam globalisasi merupakan satu desa global. Dan kajian kita adalah kajian strategik global. Teman-teman sekalian, mungkin memang masih banyak dosen itu yang pandangannya sangat ya disipliner atau mungkin nasional. Tidak ada masalah, tapi paling tidak misalnya harus mereka atau kita pahami bahwa masalah-masalah sekarang ini misalnya begitu kita masuk kepada era teknologi informasi, apalagi misalnya ya masuk pada AI, artificial intelligence, maka semua masalah itu sebenarnya bisa kita lihat satu sama lain itu berkaitan antara masalah-masalah yang katakanlah misalnya nasional dengan masalah yang sifatnya global. Teman-teman sekalian, tadi saya katakan bahwa kita membicarakan tentang ya masalah yang dihadapi oleh kepala ilmu kepolisian. Pertama adalah tentang keamanan cyber. Teman-teman sekalian, saya mengharapkan teman-teman itu bisa sebenarnya mengambil tema untuk katakanlah misalnya tulisan, kan dari awal saya sudah kemukakan bahwa salah satu tugas untuk akhir semester itu adalah mengambil satu tema untuk Anda buat menjadi semacam jurnal ya. Teman-teman sekalian, masalah keamanan cyber ini sekarang masalah yang sangat penting ya. Karena dia berkaitan juga dengan permasalahan kejahatan yang kita sebut dengan kejahatan digital. Teman-teman sekalian, meningkatnya kejahatan cyber seperti peretasan, pencurian identitas, penipuan online, semua itu memerlukan kemampuan baru dalam forensik digital dan keamanan cyber. Teman-teman sekalian, kalau misalnya teman-teman menghadapi satu pembunuhan, dan pembunuhan itu misalnya bisa disebabkan oleh kekerasan dan kemudian tiba-tiba Anda bisa atau orang baru bisa menemukan yang terbunuh itu setelah 3-4 hari dia meninggal. Ini berarti sebenarnya ada lebih kesulitan untuk bisa mengidentifikasi tentang korban itu. Dan tidak mungkin hanya polisi saja yang mencoba mengatasinya. Diperlukan berbagai macam bidang ilmu yang kita sebut tadi dengan ya apa yang kita sebut dengan forensik science, dan salah satu di antaranya adalah apa yang kita sebut dengan forensik digital. Teman-teman sekalian, kalau sekarang misalnya Anda lihat ada kuliah di dalam kajian strategik global itu, apa yang disebut dengan forensik itu, ya ilmu forensik, itu juga sebenarnya dibuka karena saya mengusulkan pembukaan itu, dan saya yang waktu itu yang awalnya menjadi koordinator. Ya, tapi ya saya bukan artinya tidak berupaya untuk misalnya menguasai, karena saya menganggap masih banyak teman-teman misalnya juga dari kedokteran, dari psikologi, misalnya dari kriminologi dan bidang-bidang ilmu lain itu yang harus memahami dan memberikan kuliah-kuliah yang berkaitan dengan forensik science itu. Jadi forensik digital dan keamanan cyber sebenarnya itu sekarang satu hal yang sangat penting untuk dipahami, dipelajari pada ilmu kepolisian. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan bahwa
Ya, masalah kita terbesar sekarang ini sebenarnya menurut banyak sekali ilmuwan di dunia ini adalah universitas itu memang semestinya harus membicarakan tentang masalah-masalah yang sekarang kita hadapi. Karena perkembangan itu sangat cepat. Kalau sekarang kita tidak mulai dalam 5-6 tahun, ya sudah berubah lagi apa yang disebut dengan katakanlah misalnya ya era cyber ya 3.0, 4.0, 5.0 dan 6.0. Teman-teman sekalian, saya sekarang sudah menyiapkan satu makalah yang kita bicarakan dalam perkuliahan tentang bukan hanya 5.0 tetapi juga ya 6.0, dan itu tidak akan bertahan lama karena dalam waktu yang singkat dia akan berubah lagi, berkembang lagi pada masalah-masalah baru. Itu yang selalu saya maksudkan bahwa kita misalnya di kajian strategik global di UI ini ya bisa mengikuti perkembangan. Jadi jangan misalnya universitas itu hanya membicarakan ya masalah-masalah puluhan tahun yang lalu. Itu hanya mungkin ya kita pelajari pada ya tingkat 1, 2 waktu kuliah. Tapi begitu kita misalnya sudah mulai masuk apalagi S2 dan S3, masalah itu tidak perlu lagi diulang-ulang. Jadi kerja kita mestinya di kajian strategi global misalnya teman-teman pada ilmu kepolisian lebih banyak membahas tentang permasalahan keamanan cyber dan kesehatan digital, karena itu sekarang yang lebih banyak menimbulkan dan masalah yang akan Anda hadapi. Teman-teman sekalian, saya tidak akan menjelaskan ini karena begitu banyak ya masalah. Jadi yang kedua, yang muncul dan sering sekali sekarang dihadapi adalah masalah terorisme dan ekstremisme. Teman-teman sekalian, kalau misalnya nanti kita membicarakan tentang masalah terorisme dan ekstremisme, masalah ini juga sebenarnya begitu banyak yang berkaitan ya masuk pada terorisme dan ekstremisme itu. Banyak penyebabnya, banyak akibatnya, banyak cara untuk mengatasinya, dan oleh karena itu sekarang kita mulai menjelaskan sebenarnya paling tidak misalnya pada kajian strategi global ya dan di kajian ilmu kepolisian kita harus memahami tentang berbagai macam masalah yang kompleks yang memang harus Anda pahami atau kita pahami. Jadi kajian terorisme masih menjadi semacam ya ancaman yang serius bagi negara baik yang berasal dari dalam negeri maupun internasional. Ingat tadi kita katakan kalau misalnya Anda dari kajian yang kita sebut sebenarnya kajian terorisme itu dia menjadi permasalahan global itu karena terjadinya ingat ya di Amerika Serikat kalau nggak salah itu pada tahun 1911 tentang penyerangan dan penyerangan pada penghancuran gedung yang kemudian waktu itu Presiden Amerika mengatakan bahwa terorisme itu menjadi masalah yang disebut sebagai global terorisme, masalah global. Jadi teman-teman sekalian, dan kita terpengaruh ya sampai sekarang pun mungkin selalu ada ya pengaruh-pengaruh dari luar. Bagaimana kita menganggap misalnya kondisi kita itu identik sama dengan luar, walaupun mungkin sebenarnya tidak sama. Oleh karena itu ya semacam ya hal-hal itu perlu kita pahami tentang bagaimana misalnya permasalahan ekstremisme, terorisme secara global dan bagaimana misalnya yang terjadi di Indonesia. Walaupun satu sama lain misalnya mungkin memiliki pengaruh. Ya, kita katakan tadi bahwa kita sekarang berada pada era global. Yang ketiga adalah pandangan narkoba dan organisasi kejahatan teroris. Teman-teman sekalian, ini baru garis besar yang kita kemukakan. Jadi polisi ya tidak mungkin bisa melepaskan diri dari perdagangan narkoba, dari organisasi kejahatan terorganisir, dari judi online. Jadi masalah-masalah lain masih banyak sekali yang Anda harus hadapi. Dan karena itu memang tidak mungkin hanya memahami satu masalah saja, dan masalah-masalah itu satu sama lain tadi sudah kita katakan itu saling berkaitan, dan itu yang kita sebut sebagai masalah yang kompleks, dan masalah yang kompleks itu tidak mungkin diselesaikan dengan hanya menggunakan pendekatan yang sifatnya monodisipliner. Teman-teman sekalian, saya berikan kesempatan pada teman-teman untuk bertanya sebelum kita lanjutkan, dan mudah-mudahan pertanyaan itu saya sebenarnya pada intinya ya ingin sekali 2-3 hari sebelum ya saya selesai membuat materi ini saya sengaja ya sampaikan ke teman-teman supaya dipelajari dan kita lebih banyak untuk melakukan diskusi. Tapi ya saya tahu bahwa teman-teman sendiri juga sangat sibuk dan saya juga sangat sibuk ya dalam pengertian untuk menyiapkan berbagai macam materi saja, berbagai macam perkuliahan. Saya memerlukan waktu atau menghabiskan waktu sangat banyak
ya, dan itu memerlukan keseriusan yang luar biasa. Karena saya selalu dari setiap semester pun tidak ada yang sepenuhnya sama yang saya berikan dengan kuliah-kuliah sebelumnya, karena saya selalu mencoba untuk melihat apa sih perkembangan baru yang muncul pada bidang-bidang ilmu itu. Jadi berikutnya kita katakan yang keempat adalah kepatuhan terhadap hak asasi manusia. Teman-teman sekalian, teman-teman dari ilmu kepolisian dan kajian strategi global dan juga masalah sebenarnya ketahanan nasional. Kemarin ingat di Tapanuli ada ya penyerangan dari ya militer ke masyarakat. Itu adalah satu pelanggaran terhadap bukan hanya hak asasi manusia, tapi pelanggaran yang luar biasa dari pihak militer. Teman-teman sekalian, jadi di kepolisian atau di tempat lain, saya juga misalnya harus berusaha untuk bisa patuh pada terhadap hak asasi manusia. Dan itu adalah sebenarnya penghargaan pada hak-hak manusia secara global. Di banyak negara ada perhatian yang besar terhadap kepatuhan kepolisian pada hak-hak asasi manusia. Tantangan ini sering sekali memunculkan ketika polisi dihadapkan pada aksi protes atau ketika harus menegakkan hukum di wilayah konflik. Teman-teman, memang kita bisa memahami tidak mudah misalnya ya melakukan satu itu tanpa sedikit pun pelanggaran. Apalagi kalau misalnya sudah ada ada kekerasan ya, bukan hanya maksudnya dari kepolisian tapi juga misalnya dari masyarakat. Tapi bagaimanapun juga kan tugas kepolisian adalah untuk melindungi dan menjaga keamanan. Dan ibu-ibu, mak-mak biasanya mengatakan, ya polisi, Pak Polisi, tugasmu melindungi dan mengayomi. Itu selalu akan Anda dengar setiap ada misalnya ya demonstrasi. Dan saya dulu selalu ikut mendengar itu. Ketika beberapa tahun yang lalu itu, setiap ada misalnya ya demonstrasi mahasiswa, saya selalu ikut juga untuk menginginkan mereka, tetapi sebenarnya berupaya kalau bisa untuk menunjukkan dan bagaimana upaya untuk tidak melakukan mahasiswa itu juga melakukan kekerasan. Jadi menjaga keseimbangan antara tindakan tegas dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, terhadap hak warga negara, menjadi perhatian penting terutama sekali untuk teman-teman ilmu kepolisian yang benar-benar harus menjaga dan melindungi hak asasi itu. Yang kelima adalah masalah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Teman-teman sekalian, ini juga masalah besar di Indonesia. Ingat sekarang itu selalu dikatakan hampir semua departemen itu tidak lepas dari korupsi. Dan sekarang yang melakukan ya dan lagi ya heboh di lingkungan masyarakat kita itu tentang judi online. Bagaimana misalnya satu departemen itu justru misalnya di departemen itu melindungi ya apa yang kita sebut tadi dengan judi online itu. Jadi di beberapa negara misalnya korupsi di tubuh kepolisian masih menjadi masalah serius yang mengurangi kepercayaan publik, dan reformasi institusional dan penguasaan eksternal itu sangat diperlukan untuk mengurangi resiko penyalahgunaan wewenang. Teman-teman sekalian, saya pikir ini bukan masalah yang mudah untuk dihadapi oleh Presiden sekarang Prabowo. Apalagi kalau misalnya ya penyalahgunaan kekuasaan itu hampir terdapat di semua lembaga. Yang keenam adalah adanya polarisasi sosial dan ketidakpercayaan publik. Teman-teman sekalian, ini juga bukan masalah yang mudah untuk diatasi. Dan mengatasinya adalah bagaimana ya lembaga-lembaga itu mencoba untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan secara ya jujur, baik dan tidak melanggaran hak asasi. Teman-teman sekalian, contoh yang sangat menghebohkan sekarang itu adalah apa yang diberikan oleh ya Kejaksaan Agung pada Thomas Lembong. Orang yang oleh masyarakat diakui orang yang sangat jujur, tiba-tiba tanpa apa alasan yang tepat, yang jelas, misalnya dituduh untuk melakukan korupsi. Jadi itu adalah suatu hal yang bertentangan dengan apa yang kita sebut dengan ya masalah polarisasi sosial dan ketidakpercayaan publik pada lembaga negara. Teman-teman sekalian, jadi ketidakpercayaan terhadap ya kalau di sini dikatakan polisi, tapi bukan hanya polisi saja.
di beberapa negara meningkat akibat insiden kekerasan atau diskriminasi yang dilakukan oleh oknum-oknum, ya, dan bukan hanya kepolisian tapi di lembaga-lembaga lain juga. Polarisasi ini sering diperburuk oleh media sosial sehingga polisi harus berupaya memperbaiki citra mereka melalui transparansi dan akuntabilitas. Teman-teman sekalian, jadi perubahan iklim dan bencana jadi yang ketujuh, perubahan iklim dan bencana alam. Ini perubahan iklim dan juga beban kerja polisi dalam menangani bencana alam yang memerlukan kesiapan ya secara darurat serta kemampuan mengkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain. Dalam situasi bencana, polisi juga perlu menjaga keamanan dan ketertiban umum untuk melindungi korban dari risiko kriminalitas. Teman-teman sekalian, ada yang menarik misalnya ketika ada ya kejadian alam di Indonesia, Presiden Prabowo kalau tidak salah dari Amerika justru dia memberikan tugas kepada pemerintah di Indonesia untuk bisa membantu masyarakat mengatasi masalah-masalah muncul dari bencana alam itu. Yang kedelapan adalah kesehatan mental dan kesejahteraan personel. Teman-teman sekalian, ya sering sekali tugas yang penuh ya tekanan sering sekali mempengaruhi kesehatan mental dan fisik. Maksudnya adalah kesehatan mental dan fisik anggota kepolisian, tingkat stres yang tinggi serta paparan ya terhadap situasi. Jadi bagaimana misalnya bisa mengatasi situasi yang muncul dan berkembang. Teman-teman sekalian, saya pikir stres ini bukan hanya polisi, hampir semua ya lembaga. Teman-teman sekalian, jangan anggap misalnya dosen-dosen itu bisa tenang mengajar di kajian strategi global atau di tempat lain. Jangan anggap misalnya guru-guru SD itu, apalagi misalnya guru SD kadang-kadang katanya cuma 300 dibayar sebulan. Bagaimana dia bisa hidup? Bagaimana misalnya dosen-dosen itu hidup di Jakarta dengan gaji misalnya 7-8 juta. Sambil misalnya harus ada transport, harus ada misalnya sewa rumah, dan lain-lain. Teman-teman sekalian, sangat luar biasa masih teman-teman dosen itu. Walaupun sekarang saya melihat memang ada penurunan yang luar biasa. Ada teman-teman yang baru masuk waktu itu pada kajian strategi global, dosen-dosen yang baru selesai, doktor, dan kemudian jadi dosen di situ. Sekarang hampir dari dosen-dosen itu sama sekali sudah kehilangan kontak. Dan sulit sekali kalau dulu, setiap minggu kita ketemu, setiap apa kita selalu misalnya, walaupun tidak ketemu secara langsung, media online itu selalu menghubungkan, dan sekarang kita justru sudah menganggap ya seperti tidak ada lagi kontak secara umum dengan dosen-dosen itu satu sama lain. Yang berikutnya adalah apa yang kita sebut di sini ya penggunaan teknologi yang makin canggih. Teman-teman sekalian, ini adalah salah satu masalah yang mengharapkan sebenarnya universitas itu bisa mengikuti perkembangan teknologi yang makin canggih, karena kita harus sadar sebenarnya teknologi itu tidak hanya bermanfaat tapi juga bisa menimbulkan dampak negatif. Teman-teman sekalian, oleh karena itu sebenarnya perlu sekali para teman-teman ya apalagi dosen untuk bisa menjelaskan apa yang sekarang berkembang dan bagaimana kita bisa mengatasi masalah-masalah itu. Teknologi seperti pengawasan video, drone, dan kecerdasan buatan menawarkan banyak sebenarnya keuntungan. Tetapi seperti saya katakan tadi juga menimbulkan tantangan etika dan privacy. Polisi perlu menyeimbangkan penggunaan teknologi ini dengan perlindungan terhadap privasi individu. Teman-teman sekalian, jadi selalu kita ingat, dan sekarang teman-teman saya lagi menulis satu tulisan yang rencananya juga nanti akan disampaikan pada teman-teman, yaitu apa yang disebut dengan depresi virtual. Jadi virtual depression itu adalah satu masalah yang sebenarnya sekarang itu masalah ini adalah masalah yang sering timbul yang disebabkan oleh teknologi. Teman-teman sekalian, lihat sekarang bagaimana misalnya GPT ya, ketika misalnya ada Lily J dan banyak pengikut lainnya itu menjelaskan tentang masalah-masalah yang mereka buka ya pada internet itu, dan itu seperti membuka apa yang disebut kalau misalnya dalam filsafat Yunani itu adalah membuka kotak Pandora. Jadi
permasalahan-permasalahan yang muncul itu sebenarnya sering sekali bisa menimbulkan ya depresi, stres, dan itu adalah yang disebut dengan depresi virtual. Dan saya lagi menyelesaikan itu dan ada sekitar 6-7 ilmuwan yang sebenarnya membicarakan tentang tema itu. Teman-teman sekalian, ini lagi hujan deras ya dan mulai ada guru ya. Ini di Jakarta ini katanya termasuk yang terkeras juga, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Saya nggak tahu benar apa tidak. Tapi itu selalu ada suara-suara guru yang sangat kencang. Mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu kuliah kita. Yang berikutnya adalah ya yang ke-10 kerjasama internasional. Teman-teman sekalian, dari seluruh permasalahan yang kita bongkarkan tadi, ya kerjasama internasional itu mengingatkan banyaknya kejahatan lintas negara, kemudian polisi di berbagai negara, ya. Dan teman-teman sekalian, saya tidak menganggap bahwa tugas polisi itu berbeda jauh misalnya dengan teman-teman dari ya kajian baik misalnya ketahanan nasional atau juga misalnya kajian teroris, karena sebenarnya selalu ada singgungan, ada saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Kemudian bagaimana misalnya menjalin kerjasama untuk berbagi ya untuk berbagai informasi dan strategi yang harus dilakukan. Jadi masalah-masalah yang sekarang ini sebenarnya itu saya katakan tadi pada bagian awal bahwa tidak mungkin misalnya masalah-masalah nasional itu ya dipisahkan secara tegas, dibedakan secara tegas dengan masalah-masalah global. Dan karena kerjasama ini terkadang ya sangat diperlukan dan terkadang terbentur oleh perbedaan regulasi politik atau kepentingan nasional yang berbeda. Teman-teman sekalian, jadi polisi di seluruh dunia harus menyeimbangkan kemampuan mereka dalam mengatasi ancaman tradisional dan kontemporer sambil menjaga kepercayaan publik untuk mematuhi norma-norma etika dan hukum. Teman-teman sekalian, jadi sekarang kita sudah menjelaskan misalnya masalah terorisme secara nasional dan global. Bagaimana masalah itu saling berkaitan. Jadi masalah terorisme baik dalam lingkup nasional maupun global memiliki dampak besar ya pada stabilitas keamanan, masalah ekonomi, masalah sosial, dan berikut ada beberapa penjelasan mengenai tantangan yang dihadapi dalam menghadapi terorisme di kedua tingkatan. Yang pertama adalah terorisme nasional. Pada terorisme nasional, ya, ini sebenarnya merujuk pada ancaman yang berasal dari dalam negeri sendiri, yang biasanya dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintah, bisa juga karena perbedaan ideologi, atau konflik etnis dan agama, dan beberapa karakteristik dan tantangan terorisme nasional itu meliputi hal-hal berikut. Yang pertama adalah radikalisasi dan rekrutmen lokal. Kelompok-kelompok teroris nasional sering sekali memanfaatkan kondisi ketidakpuasan sosial untuk merekrut anggota baru. Dan mereka biasanya menyasar kelompok rentan seperti pemuda dan komunitas yang terpinggirkan dengan cara menyebarkan propaganda dan ideologi ekstrim. Yang berikutnya adalah terorisme yang terhubung dengan politik dan identitas. Teman-teman sekalian, di beberapa negara misalnya terorisme berkembang karena adanya ketegangan politik atau konflik identitas. Hal ini dapat meliputi gerakan separatisme atau upaya untuk menggulingkan pemerintah yang sah, dan ini sebenarnya sering terjadi misalnya pada negara-negara yang berkembang, negara-negara yang masih ya belum maju dan sejahtera. Yang berikutnya adalah dampak pada stabilitas sosial dan ekonomi. Jadi terorisme ya dalam negeri atau domestik dapat menciptakan ketakutan di masyarakat, juga merusak ikatan sosial dan mengganggu aktivitas ekonomi di berbagai kasus ya. Dan teman-teman sekalian, ini adalah sebenarnya suatu masalah yang mungkin sekarang memang sepertinya tidak terlalu apalagi di Indonesia, tetapi belum hilang sama sekali. Pendekatan hukum dan kemanusiaan sangat diperlukan sebenarnya
dalam upaya untuk memastikan bahwa penindakan ya terhadap kelompok teroris itu dapat mematuhi hak asasi manusia, dan juga bagaimana misalnya kegagalan dalam pendekatan ini dapat memicu rasa ketidakadilan di masyarakat yang justru meningkatkan radikalisasi. Berikutnya adalah apa yang kita sebut dengan terorisme global. Kalau tadi sebelumnya kita menjelaskan tentang terorisme yang sifatnya lokal, sekarang kita mencoba menjelaskan secara ringkas tentang terorisme global. Terorisme global melibatkan jaringan yang beroperasi di banyak negara dan sering sekali memiliki agenda internasional dan tantangan yang dihadapi dalam terorisme global itu termasuk beberapa hal. Yang pertama adalah jaringan internasional dan pendanaan, dan kelompok-kelompok terorisme global seperti ISIS atau Al-Qaeda memiliki jaringan yang tersebar di seluruh dunia dengan luas ya. Dan ini adalah berarti yang mendapat dukungan, akses, dan pendanaan secara global. Mereka mendapat dana dari sumber-sumber yang sifatnya ilegal, termasuk misalnya dari perdagangan narkoba, penyeludupan, dan sumbangan rahasia. Dan yang kedua, penggunaan teknologi dan media massa. Kelompok-kelompok teroris global dan pemanfaatan internet dan media sosial untuk menyebarkan ya ideologi mereka, dan mereka melakukan rekrutmen lintas negara dan merencanakan serangan. Dan teknologi ini justru mempersulit sebenarnya pelacakan karena mereka dapat beroperasi dari ruang maya yang anonim. Yang berikutnya ada serangan yang terkoordinasi secara global. Pada serangan yang terkoordinasi secara global ini, teroris ya di beberapa negara menunjukkan kemampuan mereka dalam menyebarkan ketakutan secara global. Hal ini mencakup serangan di pusat-pusat perbelanjaan, transportasi umum, dan tempat ruang publik. Kerjasama internasional yang kompleks ya. Jadi kerjasama internasional yang kompleks itu diperlukan untuk menghadapi terorisme global, di mana kita misalnya memerlukan kerjasama antara negara. Namun terdapat juga tantangan berupa perbedaan kebijakan dan kepentingan politik antara satu negara dengan negara lain. Negara-negara harus mengatasi perbedaan ini untuk bisa bekerja sama dan melakukan pertukaran intelijen dan pencegahan. Yang berikutnya teman-teman, isu pengungsi dan migrasi. Dan ingat teman-teman, isu pengungsi dan migrasi ini juga sekarang masalah yang disebut juga sebagai masalah global. Karena misalnya ada perang, misalnya seperti perang-perang ini, misalnya sekarang Israel dengan Palestina, atau misalnya terjadi di Rusia, dan juga ya masyarakat-masyarakat yang kadang-kadang seperti diusir dari daerahnya, itu juga adalah masalah yang menimbulkan isu-isu pengungsi dan migrasi. Tadi kita katakan bahwa isu pengungsi dan migrasi ini itu disebabkan oleh bisa oleh terorisme, dan sering juga terorisme itu memicu arus pengungsi pada satu negara atau daerah, dan beberapa negara khawatir jika kelompok teroris dapat memanfaatkan arus migrasi untuk menyusupkan anggota-anggota mereka ke negara lain, sehingga menambah ketegangan dan kebijakan pembatasan dan keamanan. Dan pengaruh ideologi radikal dan pendidikan. Ini semuanya sebenarnya memerlukan kerjasama yang sifatnya global, dan sekarang kita memasuki tentang apa yang kita sebut dengan dampak terorisme nasional dan global itu. Dan masalah yang pertama adalah ketidakstabilan ekonomi. Jelas sekali kalau misalnya ada permasalahan yang sifatnya terorisme, dia akan berdampak pada ketidakstabilan ekonomi. Serangan-serangan teroris dapat menurunkan pariwisata, dapat menimbulkan misalnya berkurangnya investasi dan perdagangan yang mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan. Berikutnya dia bisa menimbulkan ketakutan luar biasa di masyarakat. Jadi terorisme meningkatkan rasa tidak aman di kalangan masyarakat sehingga berdampak pada kualitas hidup yang memicu perubahan sosial yang bersifat reaktif.
Kemudian yang berikutnya ada dampak yang kita sebut sebagai dampak psikologi, terutama sekali menyiksakan trauma psikologis ya bagi korban langsung maupun tidak langsung. Dan ini termasuk ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap komunitas tertentu. Teman-teman sekalian, jadi kita sudah membicarakan sebenarnya banyak hal yang berkaitan dengan permasalahan yang tidak kemukakan tadi, dan itu sebenarnya memerlukan apa yang kita sebut dengan penanganan yang sifatnya bukan monodisipliner, tetapi multidisipliner, atau cross-disipliner, atau interdisipliner, dan transdisipliner. Teman-teman sekalian, saya agak mencoba untuk meringkas beberapa bagian dari perkuliahan kita ini. Dan teman-teman sekalian, jadi sekarang misalnya kita menjelaskan tentang ancaman cyber dan keamanan informasi. Dan sebenarnya ini sudah sebagian sudah kita jelaskan di atas. Jadi keamanan cyber itu merupakan satu ancaman dan satu masalah tantangan tersebar dalam permasalahan ketahanan nasional. Yang kedua adalah perang informasi dan propaganda. Yang berikutnya adalah permasalahan terorisme dan deradikalisasi ekstrim. Teman-teman sekalian, masih banyak sekali sebenarnya yang akan atau mestinya dijelaskan pada bagian-bagian perkuliahan ini. Tetapi karena memang Anda sudah mendapat atau memperoleh bahan yang sudah saya kirim, sebenarnya Anda bisa memperluas dan memahami secara lebih mendalam apa yang sudah dikemukakan dan belum dijelaskan pada bagian-bagian perkuliahan ini. Teman-teman sekalian, ini ada suara yang bocor, jadi tidak terdengar dengan baik. Jadi suara-suara itu sangat mengganggu perkuliahan kita dan sangat luas. Jadi ada suara-suara yang bocor dan suaranya terdengar sangat kuat. Jadi ditambah lagi misalnya gangguan hujan dan ini. Jadi teman-teman sekalian, ada baiknya mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang berkaitan dengan perkuliahan kita, ini silakan ditanyakan. Mungkin kita bisa meminta pada teman-teman untuk menyelesaikan bahan-bahan yang masih banyak sebenarnya di bagian-bagian yang belum dijelaskan. Tapi karena memang ada bagian yang penting tentang bagaimana perbedaan antara pendekatan misalnya disipliner, multidisipliner, cross-disipliner, dan interdisipliner dan transdisipliner, karena ini memang waktunya masih sangat banyak, ya, memerlukan waktu untuk menjelaskan bahan-bahan itu, dan itu juga memang penting. Jadi mungkin ada baiknya itu kita jelaskan pada perkuliahan lain, dan untuk sekarang ini supaya kita juga bisa tidak melakukan perkuliahan dengan tidak begitu baik, karena banyak sekali suara-suara yang bocor dan itu mungkin Anda tidak dengar, tetapi di kuliah ini merasa gangguan yang sangat berarti. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya tentang bahan-bahan yang sudah disampaikan, silakan bertanya. Dan kalau misalnya saya sih harapkan ada pertanyaan-pertanyaan. Tapi kalau tidak ada, mungkin kita selesaikan sampai di sini saja, dan minggu depan kita akan coba untuk menjelaskan tentang pendekatan multi-inter dan transdisipliner. Teman-teman sekalian, sudah ada contoh pendekatan apa yang kita sebut tadi, pendekatan interdisipliner, makalah yang saya kirim kepada teman-teman. Saya akan coba untuk bisa lebih melengkapi pendekatan-pendekatan itu, mudah-mudahan ya. Saya ada waktu, sebenarnya makalah-makalah itu udah banyak ya, tapi saya harus coba cari kembali karena begitu banyak sebenarnya bahan-bahan yang sudah saya siapkan. Teman-teman sekalian, silakan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, karena bahan ini ternyata sangat luas dan ini ada 38 halaman. Teman-teman sekalian, jadi bagian berikutnya sebenarnya mestinya kita harus menjelaskan tentang pendekatan multi-inter dan transdisipliner itu. Tapi itu juga satu masalah yang tidak mungkin kita bisa selesaikan dalam kuliah kalau kita gabungkan atau kita selesaikan dengan kuliah sekarang ini.